Ya, oke, yuk kita mulai ya. Ya, di pertemuan 10, di sini tadi kita akan membahas tentang sebangunan dua segitiga, ya, dua segitiga di mana kemarin kita sudah pertemuan pertama, sekarang pertemuan yang kedua, berarti yang khusus sebangun segitiga yang kedua. Nah, di sini kita sudah dari gambar kita jelas bisa mengetahui ada dua segitiga, yaitu ada segitiga PQR dan segitiga apa? Ya, yang di samping kanan. ya, dan segitiga apa? Ya, PS, PTS ya, boleh PTS. Oke. Ya, berarti ada segitiga PTS. Nah, sekarang di sini suruh membuktikan. Ingat kalau kita membuktikan dulu, buktikan ya, segitiga PQR dan PTS itu adalah kongruen. Ini kongruen sebangun, maaf. Ya, kita akan membuktikan bahwa dua segitiga itu adalah sebangun. Berarti kita kemarin punya syarat, ya, syarat dari dua segitiga sebangun itu apa kemarin? Ya, ada syarat khusus. Apa? Ya, buktikan sebangun. Syaratnya apa? Ya, kemarin ada apa? Yang pertama kita harus menentukan ini sudutnya aja. Kita mencari dua sudut yang diketahui aja sudah bisa kok. Apa? Sudut apa yang jelas sama? Sudut P. Sudut P sama dengan sudut apa? Apa? Sudut P sama dengan sudut P ya. Berarti besar sudut P itu bacanya apa kalau 3 huruf? Kalau kita baca 3 huruf berarti bacanya apa? Sudut KPR. QPR ya, QPR karena P-nya di tengah. Ya, berarti ada sudut QPR akan sama dengan sudut apa? SPT. Ya, besar sudut S apa? SPT. QPR berarti TPS toh. QPR berarti TPS ya. Ya enggak? Ya. Kenapa? Harus ada alasan. Kenapa sama? Karena apa? Karena bertolak apa? Bertolak belakang. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Ya, di sini harusnya ada gambar sejajar. Ya, ada gambar sejajar. Berarti QR sejajar ST. Nah, berarti kita bisa sudut apa sama bisa sudut apa? Ya, satunya ini berarti apa? Kalau saya punya PQR sama bisa sudut apa? PQR sama bisa dan sudut apa? Apa kalau kita punya PQR? PQR berarti apa? PTS ya. Oke, PTS. Ya. Karena kenapa? Karena sudut apa? Dalam berseberangan. Ya. Oke. Karena sudut dalam berseberangan. Oke. Nah, menurut kriteria yang kemarin, ya, dua sudut sudah sama besar, maka segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga PTS. Nah, karena kita sudah sebangun, berarti kita punya sisi yang sesuai. Sisi yang sesuai apa aja menurut kalian? Sisi yang bersesuaian apa aja?
Ya, sisi-sisi yang khusus apa? Kalau saya punya ya, kalau saya punya sisi KIP akan sesuai dengan sisi apa menurut kalian? Ya, kalau ada sisi KIP sesuai dengan apa? Sisi PT. Sisi PT, oke. Satunya lagi, kalau saya punya sisi PR. PS. Ya, kalau satunya lagi, kalau saya punya QR. ST. Ya, oke, betul. Ya, berarti tadi kalau kita punya KIP itu akan sesuai dengan PP. Ya, terus akan sama dengan ya, kita harus tahu dulu biar mudah untuk mencari sisi-sisi yang belum kita ketahui. Ya, satunya tadi ada PR. PR itu akan sesuai dengan apa? PS ya. Oke, PS. Terus satunya lagi ada sisi QR akan sesuai dengan sisi ST. Oke, PS. Nah, terus setelah ini kita bisa menuliskan sisi yang sudah diketahuinya. Berarti kita nanti cari, kita punya KIP sudah ada 4. Ya, terus kita punya PT-nya dicari tetap TP. Ya, terus kita mau cari PR-nya sudah berapa PR? 6 cm. Oke, 6. Terus kalau PS-nya? 9 cm. Ya, 9. Terus kalau GR? 8 cm. Ya, GR 8. Terus kalau PS? Dicari ya. Nah, kalau kita sudah punya kayak gini, kita mencari TP, berarti kita pakai ini aja. Ya, oke. Karena kita mau ini mencari TP, kita pakai ini. Ya, mencari nilai TP. Ya, kita pastikan. Nah, seperti ini. Terus kita sederhanakan. Kalau enggak langsung boleh kita kali silang. Jadi apa nanti jadinya? Berarti apa? 6 kali TP ya. 6 kali TP akan sama dengan apa? 4 kali 9 ya. Oke, 4 kali 9. Ya. Kalau seperti ini berarti nanti TP jadinya apa? Ya, untuk mencari TP berarti apa? TP berarti boleh 4 kali 9 dibagi ya, dibagi apa? Ya, dibagi 6 ya. Ini biar jadi pembagian. Jadi berapa? Berapa sih? 4 kali 9 berapa? 36 ya. Boleh kalau kita colok-colok juga boleh. 4 sama 6 bagi 2 bagi 2, 2 sama 3, 3 kali 9 sama. Ya, kalau saya seringnya coret-coret, tapi kalau kalian suka hitung dulu juga boleh, tidak ada masalah. Biar kalian paham berkaitan dengan perhitungannya. Oke, berarti TP-nya ternyata 3 bagi 6 yaitu 6 cm. Oke, itu mencari TP. Terus untuk mencari TS. Ya, sama halnya untuk mencari TS. Berarti ya kita pakai cuman ini. Ya, kita pakai ini. Ya, mencari TS. Ya, berarti kita pakai ini. Nah, sudah seperti ini, berarti kita tinggal apa? Perkalian silang. Berarti 6 kali TS ya sama dengan 8 dikali 9. 8 dikali 9. Ya, jadinya berapa? Ya, TS. TS berarti 8 kali 9 dibagi 6.
Ya, 6 sama 8 coret boleh bagi 2 jadi 4 sama 3 ya. Kalau kita mau langsung ya 4 sama 3 sama 3 3 berarti 72 ya. 72 bagi 6 juga boleh. Coret-coret berarti 4 kali 3 jadinya sama dengan adalah 12. ya, oke. Ya. TS-nya berarti 12. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Panjangnya berapa tadi? 30. Ya, berarti TS-nya 12. Ya. Oke, terus kalau gambar kedua gimana nih kira-kira? 30 kali Ya, kalau gambar kedua. Kalau kita suruh buktikan mudah. Berarti sudut apa? Gambar kedua. Sudut apa sampai sudut apa buat kalian? 60 kali 2. Ya, kita punya gambar kedua. Kali 4. Kali 4. 204. Ada 2 segitiga apa sama segitiga apa? Panjang kawat tadi seluruhnya ada Ya, kita buktikan. Ya, segitiga apa sama segitiga apa? Segitiga FED sama CFE sama? EBD. Ya, oke. Kita copy dulu. 10 cm. Benar kan? Ya, ada segitiga CFE sama segitiga CAB gitu ya. Oke, CAB. CAB. Nah, sekarang kita sudah buktiin. Kenapa CFE itu sama sebangun dengan PTS? CFE sebangun dengan CAB. Kita harus buktikan dulu. Sudutnya aja jelas. Ya, sudut apa sama dengan sudut apa? Ya. Oke, besarnya akan sama itu pasti. Kita kalau sudah kayak gini kita pakai sudut aja mudah. Ya, berarti sudut apa yang pertama? CFE ya. Sudut CFE akan sama dengan apa? CAB. Apa? Ya, CAB. Kenapa? Karena apa? Sejajar ya, sehadap karena sejajar. Terus satunya lagi apa? Kalau saya punya FCE itu akan sama dengan apa? ACB. ACB. Kenapa? Berhimpit ya. Oke, berhimpit. Ya, oke. Karena dua sudah diketahui, maka dua segitiga jelas. Ya, dua sudut sudah sama besar. Ya, maka segitiga CFE itu sebangun dengan segitiga CAB. Oke, terus sekarang sudah ya, berarti sisi yang sesuai apa? Yuk, sisi yang bersesuaian kita cari. Ya, sisi yang bersesuaian kita cari. Ya, kalau saya punya CF sesuai dengan apa? EB. Oh, CF kok. CF sesuai dengan bukan. Kita seketiganya apa? CAB. Berarti kita segitiga kecil sama segitiga besar. Berarti kalau CF pertemuan kemarin berarti CE. CF itu sesuai dengan CA. Ingat segitiganya ada dua, segitiga kecil sama besar. Ya, jadi dipisah. Berarti nanti CF itu sama CA ya. Ya enggak? Terus kalau FE? Kalau FE? AB. Ya, kalau FE AB. Oke, satunya apa? Kalau CE? C apa? CB. Iya, betul. C sama CB.
Terus angkanya dicari, CF-nya. CF-nya 5. CA-nya tetap CA ya. CA-nya kita nggak tahu, berarti CA. Oke, terus FE-nya belum tahu. Ya, AB-nya apa? FE tetap FE. Terus AB-nya ternyata ini apa? Ini kan FE, berarti itu juga FE. AD ya, AD sama FE itu sama. Ya, berarti di sini 12 ditambah AD ya, berarti AD ditambah 12. Oke. Terus kalau yang CE 6. Ya, kalau CE 6 berarti CB berapa? 14. Ya, 14 ya, 6 tambah 8 ada ini. Ya, karena di situ enggak 8 toh, tapi dari atas sampai bawah. Oke, dari sini kita pakai CA nggak tahu, FE bisa dianggap X ya, atau FE boleh. AD itu sama dengan FE juga ya. AD itu sama dengan FE. Berarti kita ganti biar itu FE ya. Terus 6 per 14. Oke. Nah, untuk mencari CA dulu kita pakai ini sama ini ya. Mencari panjang sisi CA. Ya, berarti kita punya pakai ini. Ya. Ya, berarti kita pakainya yang CA sama 5. Ya, seperti ini. Ya, terus kita coret-coret boleh. Kalau enggak langsung kita pakai 6 sama 14 boleh ya. 6 sama 14 berapa itu? 3 sama 7. Ya, berarti caranya CE ya, CA sorry. Berarti CA itu sama dengan apa? 5 kali 14 dibagi 5 kali 14 ya. Berarti ini kali ini bagi 6. Itu langsungnya boleh. Jadinya berapa? 6 sama 14. Ya, 6 sama 14 berapa? Coret-coret bagi 2 bagi 2. 7 sama 3. Ya, oke. Terus 7 sama 3. Jadinya berapa nilainya CA? 35 bagi 3. Ya. 35 dibagi 3. Berapakah? Ya. 30 bagi 3 bisa berapa ini? CA berarti sama dengan berapa? Berapa nah? 30 bagi 3 bisa berapa? Ya, bisa 11, sisanya 2 ya. Ya, berarti 12, 2 per 3 ya, seperti ini. Oke. Kita mencari CA, sekarang mencari FE. Ya, mencari FE, kita pakai ini juga. Nah, ini yang agak panjang mencari FE. Ya, mencari FE berarti caranya seperti ini juga ya. Berarti kita kali silang. Berarti apa ini? 14 dikali FE ya. Ini kali ini sama dengan 6 dikali apa? FE tambah 12. Ya, jadinya apa? 14 kali FE tetap 14 FE ya. Sama dengan 6 FE ya, tambah terus 72. ya, oke, Peter. Ya, kita punya 14 FE sama dengan ya 6 FE ditambah 72. Nah, ini ke sini. 6-nya ke sini karena sama-sama FE-nya pindah ruas. Nah, pindah ruas itu berarti jadinya apa? 14 FE diapain? Dikurangi 6 FE ya. Ya, sama dengan
72. Yang Oke. Terus 14 FE dikurangi 6 FE berapa? 8 FE. Ya. Ya, berarti kita punya 8 FE sama dengan 72. Ya, April itu toh. Itu yang mana? 8 FE sama dengan 72. Berarti FE-nya berapa? Berapa FE-nya? 72 dibagi 8 sama dengan 9. Ya, oke. 72 dibagi 8. Jadi 9. Ya, yang lain. Rahman. Ya, 8. Ternyata 9. Ya. Nyari. Oke, FE-nya 9. Ya, berarti udah ketemu 9 FE-nya. Nah, FE 9 berarti AD-nya jelas 9 juga, ya enggak? Nah, yang belum tahu apa? AF. Nah, AF tadi apa? Mencari AF. Nomor 2 sama AF berarti apa? Tadi CA udah tahu. Berarti tinggal AF sama dengan CA dikurangi apa? CF. Ya enggak? Oke. CA dikurangi CF. Nah, CA-nya itu 11/2/3. Berarti apa? AF sama dengan 12/2/3 dikurangi CF. CF-nya berapa? Dikurangi 5. Jadi sama dengan berapa? Berapa nak? Betul yang mana? Halo, berapa? 6/2/3. Ya, 6/2/3. Yes, seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Yang mana? Pak. Tidak ada? Hah? Ya. Halo? Halo. 1, 3. Ada? Ada. Apa? Yang mana? 3 ya. Pas pencarian F itu kok bisa dapat 72 dari mana, Pak? Nah, 72 ini. Oh, ini distributif. Iya. 6 kali FE jadi 6 FE. Sorry, tadi kedadat ya, sorry. Kita jabarin. Oke, ke bawah dulu. Nah, di sini kalau kita punya penjabaran kayak gini, itu berarti kan 14 kali FE jadi 14 FE. Nah, ini di distributif. 6 kali FE itu jadi 6 FE. Ya, terus 6 kali 12 jadi 72 gitu. Udang? Udang ya? Pak. Ya, jadi kalau kita punya gini, kita kalinya distributif. 6 kali FE, 6 FE, 6 kali 12 jadinya 72. Oke. Udah ya, berarti nomor 2 sudah. Sekarang yang terakhir. Ya, nomor 3. Gambar ketiga. Ya, gambar ketiga berarti Kak. Gambar ketiga di sini juga ada 2 segitiga. Segitiga apa atau segitiga mana? 2 dan 3. Ya. Saya ini nomor 2 ya, sini. Kamu tugasnya yang kemarin Ya. belum nomor 1. Segitiga apa dan segitiga apa? ABC. Ya. ABC sama? BDE. Ya, betul. Ya, kita punya segitiga itu yang harus kita buktikan sekarang. Ya, kita copy sekalian. Ya, berarti kita punya 2 segitiga. Yang pertama ada ABC. Ya, ada ABC. Yang kedua ada segitiga BDE. Oke. Kalau kita mau buktikan apakah segitiga ABC, ya, apa segitiga ABC itu sesuai dengan segitiga BDE, ya, sesuai itu berarti sebangun. Nah, ini sudah jelas ada tanda apanya, ada tanda satu-satunya titik sudutnya. Berarti sudut apa itu namanya? Yang besar berarti BCA ya. Ya, BCA itu sama besar dari sudut apa? Terus sama apa nak? Kalau kita BCA sama besar dari sudut apa?
panjang paling tinggi ditambah lebar B, D, E ya. Kenapa sama besar? Karena nanti ada tanda sama besar ya, ada tanda sama besar. Nah, ya tandanya ini jelas. Oke, terus yang kedua ada segitiga ya, segitiga pusat sudut ABC itu akan sama dengan pusat sudut apa? Apa? Kalau kita punya ABC B, berarti kalau di sini kecil juga DBE ya, atau EBD. Kenapa sama besar? Karena berhimpit ya, hati-hati ini berhimpit. Nah, karena dua sudut sudah sama besar, berarti kita bisa mengatakan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDE. Ya. Nah, sekarang kita mau cari sisi yang sesuai. Lihat dari sini. Sisi yang sesuai sekarang. Kayak kecil dulu boleh ya. Saya pakai kecil dulu. Kalau saya punya BD, menurut kalian sesuai dengan mana? Ya, yang lain. BD berarti dari B ke titik ini. Kalau yang besar, B ke 2 dan 3. apa? Mas. A. Iya, enggak. Ini kan kalau BD kan berarti B ada titik ini D-nya. Berarti kalau segitiga besar berarti B sama C. B, C. Iya, betul. Harus jeli kayak gitu, BC. Terus kalau saya punya sisi BE, BE, B dari E nggak ada sudutnya, berarti sama BA. Ya, BA. Terus satunya apa? DE sama apa? Kalau DE sama apa? Berarti DE sama AC. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nih sisinya. Yuk, kita masukkan sisinya. Yuk, kita masukkan sisinya berarti BD berapa? 12 ya. BC-nya dicari. Ya, terus BE-nya 8. Terus AB-nya juga dicari, BA-nya nggak tahu. Satunya, oh, BA udah tahu ya. BA berapa? 12 ditambah 4 berapa jadinya? 16. 12 tambah 4 ya 16. Terus DE-nya DE dicari. Terus AC-nya AC berapa? 14. Oke, yuk. Kita mencari apa dulu? Mencari apa? Jelas mencari BC ya. Mencari panjang sisi BC. Yuk, jadinya apa? Kita pakai ini ya. Oke, kita pakai. Ya. Jadinya sama dengan ya, malah ngadet. Ya. Halo, Zahra. Ya. Berarti kita punya 8/16. Oke. Nah, 8 sama 16 bisa dicoret ya. Oke, jadi berapa kalau 8 sama 16? Jelas 1/2 ya. Oke, tinggal disilang. BC kali 1 apa? BC kan? Ya, berarti tinggal BC sama dengan 2 kali 12. Berapakah BC? 24. Iya, BC 24. Oke, pinter. Terus BC-nya 24. Sekarang satunya berarti mencari panjang sisi apa? Yang belum diketahui? Dari sini DE ya. DE. Nah, untuk mencari DE berarti pakainya yang mana? Ini sama ini kan? Ya, oke, kita pakai itu. Nah, berarti ini tetap 8/16. Ya. Ya, sederhanain jadi berapa? 1/2 ya. 1/2. Terus dikali silang. 1/2. Nah, karena seperti ini 14-nya pindah ke sini aja. Jadi 1 kali 14
Ya, 1 kali 14 dibagi 6 bagi 2 ya. Bagi 2. Jadi D-nya berapa? Berapa itu? Berapa jadinya? 14 bagi 2? 7. Oke. Berarti D-nya 7. Oke. Pak, Jadi itu yang 7 BC sudah itu tahu. 224, Pak. Hah? Yang BC itu kan Oh, 224. Sorry. 24. Ya, oke, betul kamu. Oke, BC 24. D-nya lah udah 7 ya. D udah 7. BC-nya. Nah, sekarang dinyai CE. CE-nya berapa berarti? BC udah, tapi CE belum. Berarti mencari CE berarti apa? BC dikurangi apa? BE ya. Jadi berapa itu? CE sama dengan 24 dikurangi 8. Berarti CE sama dengan berapa? 24 kali 8? 16. 16 cm. Ya. Oke. 16 cm. Terus satunya ya belum tahu apa lagi. Udah semua ya. Nah, inilah. Oke, ini materi sudah saya bahas, sudah saya rekam. Nanti saya upload. Kalau kalian mau melihat caranya, boleh dilihat di YouTube nanti. Untuk latihan soalnya, ya. Untuk latihan soal, kalian bisa mempelajari ini, ya. Ini ya. Yang kemarin kan yang A udah, sekarang yang B. Ya. 2 cm. Ya, mencari yang B saja. Oke, itu tugas. Oh ya, ini aja. Yang ini. Ya, 6 sama 7B. 6. Silahkan kalian kerjakan yang 6D saja. Ya, 6D. Nah, untuk yang B, yang 7, yang B. Ya, materinya sama yang sudah kita bahas. Nanti untuk lebih detailnya boleh kalian lihat di YouTube-nya. Oke, anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Ya, saya cukupkan untuk materi hari ini.